Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ceko Rizal. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari struktur data algoritma tentang yang pada tugas itu disuruh untuk menjelaskan tugas satu, yaitu membahas tentang struktur data manajemen. Namun pada tugas satu itu kita disuruh untuk membuat laporannya, dan di sini untuk tugas kita itu diperintah untuk menjelaskan dengan menggunakan PowerPoint. Dan tentang itu sesuai sebagai linear, manfaat, dan juga tempat penjelasan. Nah, ini agendanya ada penjelasan, manfaat, dan juga struktur data. Kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Jadi, struktur data manajemen linear ini adalah struktur data yang terdiri dari dua atau lebih struktur data linear yang digabungkan atau dihitung bersama-sama gitu. Jadi ini tuh memungkinkan penggunaan lebih kompleks dan fleksibel dalam memudahkan data dalam kasus-kasus di mana struktur data linear tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Itu ada juga beberapa contoh dari struktur data manajemen linear yang akan dibahas pada slide berikutnya. Ini bisa akan sedikit itu, diantaranya ada graph, tree, dan juga data ini. Dan dalam pengembangan perangkat lunak ini, dalam pengembangan perangkat lunak di data ini mempunyai peranan penting, itu salah satunya membuat menjadi mudah atau efisien dan juga efektif pada data yang kita buat, seperti itu. Dan di sini adalah beberapa manfaat dari struktur data linear. Yang pertama itu ada penyimpanan data yang lebih baik dan efisien, kemudian dan manipulasi data yang lebih cepat. Ketiga, memudahkan dalam merancang algoritma untuk masalah yang kompleks. Keempat, memudahkan tugas pembaruan dan pemeliharaan data. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antar data. Jadi penjelasan yang pertama itu adalah struktur data membantu mengatur data dengan cara yang efisien dan memastikan penggunaan memori yang lebih optimal. Contoh dari contohnya itu penggunaan array, linked list, dan juga tree. Yang kedua, pemulihan dan manipulasi data yang lebih cepat. Struktur data memungkinkan akses dari dan manipulasi data itu dengan kecepatan yang tinggi. Itu contohnya seperti SAP dan juga QU. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam merancang algoritma untuk masalah yang kompleks. Ini struktur data itu membantu dalam merancang algoritma yang efisien dan tepat juga, dan menggunakan data penggambaran gap. Kemudian yang keempat, struktur data ini memfasilitasi perubahan data tanpa mengganggu keseluruhan sistem yang ada. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan data ialah menggambarkan hubungan antara elemen data dan lainnya, seperti itu. Dan contoh penggunaan sistem itu menggunakan tree atau pohon. Kemudian yang pada berikutnya ini adalah beberapa contoh struktur data. Yang pertama ada tab. Struktur ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out atau IFO. Jadi yang artinya elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Kemudian yang kedua itu adalah array list, yaitu struktur data yang memungkinkan penyimpanan elemen dengan ukuran dinamis. Ini menggabungkan keuntungan dari array, akses,
eh, konstan ke elemen dengan fleksibilitas ukuran seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah QU, itu struktur data yang mengikuti prinsip first in first out atau FIFO, yaitu eh, artinya elemen pertama yang dimasukkan ke dalam QU akan menjadi yang pertama keluar. Nah, yang terakhir adalah linked list, adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung, dan setiap simpul itu memiliki dua bagian antara data dan referensi ke simpul berikutnya, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan tugas matkul mata kuliah ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.